Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Kang Tri akan berbagi tutorial cara sederhana mengatasi sesi new yang masih membandel. Pada tutorial kali ini saya masih menggunakan akun milik penonton yang sebelumnya si pemilik akun tersebut sudah mengirimkan data loginnya terkait akun yang sedang terkena sesi new. Di sini saya akan tampilkan saja untuk riwayat chat antara saya dengan si pemilik akun agar kalian tidak menyangka-nyangka bahwa ini adalah settingan ataupun ini adalah akun pribadi milik saya. Pada 27 April jam 00.41 menit si pemilik akun telah mengirimkan chat kepada saya, namun pada saat itu si pemilik akun belum mengirimkan data login terkait akunnya yang sedang terkena sesi new. Kemudian pada hari berikutnya juga dia mengirimkan chat kembali, namun saat itu dia juga belum mengirimkan data login akunnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Mei saya membalas chat si pemilik akun tersebut dan meminta data login akun tersebut. Baru kemudian si pemilik akun memberikan data loginnya. Setelah si pemilik akun mengirimkan data login, pada saat itu saya langsung mencoba untuk memproses tahap awal. Untuk langkah-langkah melakukan proses tahap awal saya akan praktekkan sebagai berikut. Namun seperti biasa sebelum ke tutorialnya saya ingatkan kepada kalian bahwa Kang Tri tidak pernah membuka bengkel sesi Facebook berbayar. Jika ada seseorang yang mengaku mengatasnamakan Kang Tri dan membuka bengkel sesi Facebook berbayar, maka saya pastikan dia adalah penipu yang menyamar sebagai Kang Tri. Kalian wajib berhati-hati. Selain itu juga saya ingin mengingatkan kepada kalian untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan semua notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial tentang Facebook lainnya. Dan bagi kalian yang ingin mendukung channel Kang Tri, kalian bisa join menjadi membership dan kalian akan mendapatkan keuntungan atau keistimewaan lain dari penonton yang lainnya. Namun di sini Kang Tri tidak pernah memaksa kepada kalian untuk menjadi membership. Bagi kalian yang ingin join menjadi membership silahkan, yang tidak juga tidak apa-apa atau tidak bermasalah. Kemudian perlu kalian ingat juga bagi kalian yang ingin meminta tolong pada Kang Tri, kalian diwajibkan untuk chat terlebih dahulu ke fanpage sahabat Kang Tri. Jadi di sini saya beritahukan kalian harus chat terlebih dahulu ke fanpage sahabat Kang Tri, jangan chat ke akun Facebook lainnya. Setelah kalian chat, nanti saya akan merespon chat kalian, namun tentunya saya akan memilih kriteria-kriteria yang sesuai dengan keinginan saya. Untuk kriterianya antara lain kalian harus sering aktif komen di video-video channel Kang Tri, terutama komen yang tercepat pada video yang baru diupload tentunya akan punya kesempatan besar direspon oleh Kang Tri. Bagi siapa saja yang sering komen aktif pada video-video baru, maka tentunya Kang Tri akan bisa melihat komen kalian jika kalian komen tercepat. Jadi syaratnya kalian harus chat terlebih dahulu ke fanpage sahabat Kang Tri, kemudian kalian harus sering aktif komen pada video-video yang baru diupload. Ini berlaku bagi siapa saja, baik membership maupun non-membership. Oke, untuk menyingkat waktu, mari kita langsung saja ke tutorialnya. Untuk mengatasi akun Facebook yang terkunci oleh sesi tampilan baru yang membandel, di sini kita menggunakan aplikasi Google Chrome. Di sini saya akan langsung saja untuk membuka aplikasi Google Chrome. Kemudian kita gunakan untuk login ke akun yang sedang terkunci oleh sesi new. Seperti pada login biasanya, di sini kita masukkan emailnya, kemudian kita masukkan sandinya dan kita klik tombol masuk. Di sini dapat kalian lihat bahwa ada beberapa akun yang terkunci oleh sesi new. Di sini ada tampilan seperti ini. Di sini ada keterangan halaman yang Anda minta tidak ditemukan. Jika terjadi seperti ini, kita coba untuk merefresh halaman ini. Di sini kita coba untuk merefresh. Namun jika sudah di-refresh ternyata halaman tidak berubah, di sini kita klik saja tulisan kembali ke beranda. Maka secara otomatis kita akan diarahkan ke halaman kunci sesi tersebut. Setelah kita berada di halaman sesi, di sini untuk langkah berikutnya adalah kita harus menampilkan atau memunculkan tombol mulai. Namun jika akun kalian termasuk akun yang terkena sesi bandel, di sini kita jangan klik pelajari selengkapnya, namun kita menggunakan cara lain. Di sini kita klik tombol bantuan. Cara ini kita gunakan jika akun kita termasuk akun yang bandel sesinya.
Setelah kita berada di halaman bantuan, di sini kita sentuh saja sidebar pada browser kita. Kemudian kita tuliskan touch.facebook.com. Setelah itu kita klik tombol masuk. Pada tahap ini ada beberapa akun yang berhasil langsung muncul tombol mulainya, namun untuk akun ini ternyata belum bisa untuk menampilkan tombol mulai. Jika pada kasus akun Facebook kalian masih bandel seperti akun ini, maka untuk langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita mencoba untuk mengeklik tulisan pelajari selengkapnya. Maka biasanya akan terjadi halaman seperti ini. Kemudian untuk langkah berikutnya untuk mengatasi halaman seperti ini, di sini kita klik saja muat ulang. Di sini ada tombol muat ulang, di sini kita klik. Maka kita akan diarahkan kembali ke halaman free.facebook.com. Setelah kita berada di halaman pusat bantuan dengan versi freefacebook.com, di sini kita klik tombol kembali pada perangkat Android kita. Maka kita akan kembali ke halaman touch.facebook.com dengan halaman sesi. Namun ada beberapa akun ternyata di sini sudah langsung muncul tombol mulai. Namun pada kasus akun ini ternyata di sini belum muncul tombol mulainya. Untuk langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita klik lagi tombol atau tulisan bantuan. Setelah itu seperti tadi di sini kita sentuh sidebar pada browser kita. Kemudian kita tuliskan iphone.facebook.com. Jika ternyata pada kasus akun Facebook kalian di sini belum muncul untuk tombol mulainya seperti pada akun ini, untuk langkah berikutnya yaitu kita klik tombol bantuan, kemudian kita logout dari akun ini. Setelah kita melakukan logout dari akun, langkah berikutnya adalah kita coba untuk mengaktifkan lokasi perangkat kita atau kita mengaktifkan GPS pada perangkat kita. Di sini saya langsung saja untuk mempraktekkan, kita buka pengaturan. Kemudian kita pilih pengaturan koneksi. Setelah itu di sini kita pilih lagi untuk lokasi. Baru kemudian kita aktifkan tombolnya. Jika sudah, kita kembali ke aplikasi Chrome. Kemudian kita melakukan login ulang. Di sini langsung saja kita masukkan email sandi, kemudian kita klik tombol masuk. Seperti pada langkah sebelumnya, di sini kita coba untuk merefresh beberapa kali pada halaman ini. Jika tidak ada perubahan, di sini kita klik tulisan kembali ke beranda. Setelah kita berada di halaman sesi new, di sini untuk langkah berikutnya, di sini kita coba untuk mengklik tulisan lihat foto. Dan ternyata untuk kasus akun ini sudah muncul tombol mulainya. Namun jika pada kasus akun kalian ternyata di sini belum muncul untuk tombol mulai, untuk langkah berikutnya kalian coba untuk menjeda beberapa jam, kemudian kalian ulangi prosesnya. Setelah akun kita muncul untuk tombol mulainya, di sini kita klik saja untuk tombol mulai. Kemudian pada halaman cara membuka kunci, di sini kita klik tulisan selanjutnya. Maka biasanya ada beberapa akun di sini yang langsung sudah muncul opsinya. Namun untuk khusus akun ini ternyata opsinya belum mau muncul. Jika pada kasus akun kalian seperti ini tidak ada opsinya, langkah berikutnya di sini kita klik selanjutnya. Maka biasanya kita akan diarahkan halaman seperti ini. Di sini ada keterangan halaman yang Anda minta tidak ditemukan. Kemudian untuk langkah berikutnya di sini kita klik tombol kembali pada Android kita. Kemudian kita klik lagi tulisan selanjutnya. Dan jika ternyata untuk opsinya belum bisa muncul, yang harus kita lakukan kita coba untuk mengulangi beberapa kali. Namun setelah kita mengulang beberapa kali ternyata opsinya tidak memuncul, langkah berikutnya adalah kita logout dari akun ini dan kita menjeda selama minimal 8 jam ke depan. Setelah kita melakukan jeda selama minimal 8 jam, untuk langkah berikutnya adalah kita melakukan proses ulang pada tahap ini. Namun jika ternyata ketika kita sudah melakukan jeda dan melakukan proses ulang, opsinya ternyata belum bisa muncul, yang harus kita lakukan adalah kita menjeda kembali dan kita melakukan proses ulang hingga opsinya muncul. Pada kasus akun yang saya gunakan sebagai tutorial, ternyata opsinya sudah mau muncul ketika saya sudah melakukan proses ulang sebanyak kurang lebih 3 ataupun 4 kali. Berikut ini saya akan perlihatkan ketika saya sudah berhasil menambahkan opsi setelah saya melakukan proses ulang 3 ataupun 4 kali.
Pada hari Kamis tanggal 13 Mei jam 7:30 saya sudah berhasil menambahkan opsi pada akun ini dan saya langsung memberitahukan kepada si pemilik akun bahwa akunnya siap dipulihkan. Di sini saya akan perlihatkan saja untuk chatnya. Di sini saya mengirimkan chat kepada si pemilik akun bahwa untuk opsi sesinya sudah berhasil diubah. Kemudian setelah beberapa menit si pemilik akun pun merespon dan siap memberikan kode ketika Facebook mengirimkan kode pemulihan. Oke, di sini langsung saja saya akan mempraktekkan cara pemulihannya. Untuk proses pemulihannya kita harus menggunakan aplikasi yang digunakan ketika kita melakukan proses tahap awal. Di sini karena pada proses tahap awal saya menggunakan aplikasi Google Chrome, maka pada tahap pemulihan saya akan menggunakan aplikasi Google Chrome untuk melakukan proses pemulihan. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Google Chrome. Kemudian kita lakukan login ke akun. Seperti pada proses login sebelumnya, di sini kita masukkan emailnya, kemudian kita masukkan sandinya dan kita klik tombol masuk. Pada halaman sesi new di sini karena sudah ada tombol mulai, di sini kita langsung saja klik tombol mulai. Kemudian pada halaman cara membuka kunci akun Anda, di sini kita klik tulisan selanjutnya. Maka di sini untuk opsinya sudah muncul, yaitu opsi dapatkan kode melalui email. Untuk melanjutkan di sini kita klik tulisan selanjutnya. Kemudian pada halaman pilih email, di sini kita klik saja tulisan dapatkan kode. Maka kita tinggal memasukkan kode yang dikirim oleh Facebook ke email pemulihan. Namun di sini karena saya tidak memiliki akses ke email tersebut, maka saya langsung menghubungi si pemilik akun untuk memberikan kode yang dikirim oleh Facebook. Setelah si pemilik akun memberikan kodenya, di sini saya langsung salin saja dan saya akan tempelkan pada halaman masukkan kode pemulihan. Di sini saya langsung untuk menempel, kemudian klik konfirmasi. Maka akun sudah berhasil dikonfirmasi. Kemudian untuk langkah berikutnya di sini kita klik tulisan selanjutnya. Maka kita akan diarahkan ke halaman amankan detail login Anda. Di sini kita klik saja tombol selanjutnya. Kemudian di sini kita diwajibkan untuk membuat sandi baru. Setelah kita menuliskan sandi baru, di sini kita klik tombol konfirmasi. Maka kita akan langsung diarahkan ke halaman detail login baru Anda. Di sini kita klik lagi tulisan selanjutnya. Maka proses pemulihan sudah berhasil. Di sini kita tinggal klik tulisan lihat aktivitas terbaru atau kita klik kembali ke Facebook. Dan proses pemulihan akun yang terkunci oleh sesi tampilan baru ataupun sesi new sudah berhasil atau sudah selesai. Sekian tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.